Apa yang sebenarnya terjadi? Siapa kamu? Aku tidak pernah melihatmu di sekolahku, kataku. Aku Susi. Tolong. Tolong. Bunuh. Bunuh. Halo teman-teman, kita kembali lagi di Untung Direkam. Terima kasih yang udah nonton, dan yang belum nonton part pertama, silahkan tonton dulu. Linknya ada di deskripsi. Cerita ini masih cerita Mas Hupe. Oke, langsung saja kita masuk ke part kedua. Misteri kematian Susi. Keesok harinya, tepatnya pagi-pagi sekali, kami memutuskan untuk olahraga pagi. Kami hanya bertiga karena Kiron susah untuk dibangunin. Akhirnya kami tinggal saja dia sendirian. Kami berlari-lari kecil sambil bersanda dan sesekali menggoda cewek-cewek yang juga sedang jogging saat itu. Tak terasa, jogging sampai melewati depan sekolahku. Dan tentu saja aku langsung disambut teman-temanku. Teman dari alam sebelah maksudnya. Ada cewek tuh di sekolahmu pagi-pagi buta. Siapa tanya Sinyo. Mendengar pernyataan Sinyo, kami pun berhenti. Ku cari sosok yang dimaksud sahabatku itu. Itu loh itu di lantai 3. Pakai seragam SMK kayaknya. Lagi ngeliatin kita tuh, kata Teddy. Tunggu. Beneran? Kalian yakin? Sekolahku ini isinya batang semua loh. Lagian sekolahku itu lagi libur, jelasku. Lah, itu siapa, Kembali Sinyo bertanya, kali ini sambil menunjuk sosok yang dibicarakan itu. Aku yang mengarahkan mataku ke arah jari telunjuk Sinyo pun kaget luar biasa. Aku sangat yakin ini bukan manusia. Aku merasakan energi negatif yang penuh kesedihan, amarah, dan dendam. Itu bukan manusia, boy. Entah itu siapa. Jujur, aku hampir mengenal semua yang ada di sekolahku. Tapi sosok ini baru aku lihat. Kembali aku menjelaskan ke teman-teman. Tapi tunggu, kok kalian bisa lihat ya? Aku baru ngeh, kataku. Mereka hanya mengangkat kedua bahu mereka. Tanda mereka tidak tahu tentang kenapa bisa melihat. Mungkin sosok ini memang sengaja menunjukkan diri pada kami, batinku. Namun dampak negatif yang dipancarkan sosok ini benar-benar membuatku tidak nyaman. Nyo, Ted, ayolah lanjut, kita lari aja. Aku gak nyaman dengan hantu itu, kataku. Bentar. Lihat itu, di atas ngapain manjat pagar pengaman, kata Sinyo. Kembali kulihat sosok itu. Ternyata benar, sosok itu sedang memanjat pagar pembatas. Lalu kemudian di hadapan kami, dia melompat dari lantai 3 dan langsung jatuh ke lapangan basket. Kami bertiga langsung bergidik ngeri melihat kejadian ini di depan mata kami. Sosok itu langsung mengangkat kepalanya. Kini terlihat wajahnya yang amat sangat menyeramkan. Salah satu matanya keluar dan menjuntai, dan wajahnya penuh dengan darah. Jujur saja, sosok seperti ini sudah tidak membuatku kaget sih. Aku cuman kaget saat bertemu sosok yang lebih menyeramkan daripadanya. Aku sering kok bertemu dengan sosok yang lebih seram daripadanya. Tapi yang aku khawatirkan tuh kedua sahabatku ini. Mereka belum terbiasa melihat wujud yang langsung sosok-sosok menyeramkan seperti ini. Hantu wanita berseragam SMA itu menghampiri kami dengan cara mengesot. Nyo, Ted, kalau nggak kuat lari aja ya, kata aku. Namun tak ada jawaban dari mereka. Nyo, Ted, kembali aku panggil. Namun masih saja tidak ada jawaban. Ku tengok ke arah mereka berdiri, namun sudah tidak ada orang di sebelahku. Woi, dadah, awas lo, jangan liatin terus, nanti jatuh cinta. Terdengar suara dari jauh, ternyata Sinyo dan Teddy sudah kabur terlebih dahulu meninggalkanku. Aduh,
Allah. Dasar nih sahabat somplak, kabur gak bilang-bilang batinku. Kembali kulihat sosok itu semakin mendekat kepada aku. Hawa negatif semakin kental. Dan karena penasaran, aku putuskan untuk menunggunya mendekatiku. Setelah kami berhadapan-hadapan, kurasakan hawa kebencian pada lelaki dari sosok itu. Apa yang sebenarnya terjadi? Siapa kamu? Aku tidak pernah melihatmu di sekolahku, kataku. Aku Susi. Tolong. Tolong. Bunuh. Kata sosok itu yang kini ku ketahui ternyata namanya Susi. Apa yang bisa aku bantu? Apa yang terjadi padamu? Kembali aku bertanya, tapi bukan jawaban. Sosok itu malah mengulurkan tangan kanannya dan langsung kupegang tangan sosok itu. Karena aku sangat yakin ada sesuatu yang ingin disampaikan kepada aku. Saat kupegang tangan sosok itu, aku melihat apa yang sebenarnya terjadi pada sosok Susi ini. Dia disekap di sekolahan ini dulu. Gadis ini diperkosa di lantai 3 dan setelah itu dibiarkan begitu saja di ruangan itu. Akhirnya gadis ini frustasi dan bunuh diri dengan melompat dari lantai 3. Persis seperti adegan yang kulihat bersama Sinyo dan Teddy barusan. Jadi yang kamu lakukan tadi itu, kamu ingin memberitahu kami bagaimana cara meninggal ya? Kataku. Sosok itu hanya mengangguk. Tolong. Cari dia. Dia siapa? Hah? Dia siapa maksudnya? Orang yang memperkosamu ya? Bagaimana aku tahu dia siapa? Dia guru sekolahmu. Kata sosok itu. Dia guru sekolahku. Lalu bagaimana aku membuktikannya? Dan apa ciri-ciri orang itu? Aku masih bertanya-tanya. Ombek punggung karena beling. Benar aku lihat di saat Susi menunjukkan cerita kematiannya saat diperkosa. Memang orang itu terkena goresan beling cukup dalam. Aku yakin pasti akan membekas. Tolong, dia harus bertanggung jawab. Aku akan cari siapa pelakunya, tapi kamu harus membantuku mencarinya. Sekarang ikut aku dan kenalkan beberapa temanku, kataku. Aku membaca mantra memanggil beberapa sosok yang bisa menjagaku. Karena sosok ini wanita, aku turut memanggil Mbah Putri. Ya, sosok Mbak Putri menggandeng dan berbicara dengan sosok Putri, entah apa yang mereka bicarakan. Akhirnya sosok Susi mengikutiku untuk membantu menemukan siapa pelaku pemerkosaan yang dia alami. Aku pun kembali berlari menuju rumah Teddy. Tak lupa otak isengku seketika langsung menemukan ide yang bagus. Sinyo, Teddy, Kirun, siap-siap jadi korban kejailanku, batinku saat itu. Saat pulang, aku mampir ke rumah dan terlihat Susi ketakutan saat sampai di depan rumahku. Wajar saja dia ketakutan, karena di rumahku banyak sekali sosok yang energinya jauh lebih kuat daripada dia. Udah, kamu gak usah takut, mereka semua temanku kok, kataku. Dia hanya diam tak menjawab. Aku pun memanggil Mbak Putri. Kemudian menyuruhnya untuk memperkenalkan sosok Susi pada penghuni rumah yang lain. Mbak, tolong ya, ajak Susi kenalan sama yang lain. Aku mau ke rumah temanku dulu. Oh iya Sus, nanti kamu aku panggil ya. Aku butuh bantuanmu nanti, kataku pada mereka. Iya dek, tenang saja, Mbak yang akan jaga dia, kata Mbak Putri. Oh iya, untuk yang belum tahu saja ini ya, Mbak Putri ini adalah salah satu sosok penjagaku. Wujudnya ayu dan anggun. Dia berpakaian seperti kemben berwarna hitam dan ada selendang berwarna kuning. Nah, rambutnya tuh tergerai rapi dengan beberapa hiasan emas. Hawa keberadaannya itu cukup sejuk dan menenangkan. Oke, aman kalau begitu ya Mbak Putri. Aku percayakan. Ya sudah kalau gitu aku tinggal dulu.
kataku sambil berlari menuju rumah Teddy. Sesampai di rumah Teddy, aku langsung mengambil handuk dan bergegas mandi. "Woi, udah pulang gimana? Lancar gak kencannya sama gadis SMA tadi?" kata Teddy yang berada di kamar sambil bermain game Dota di kamarnya. "Iya." Tawa Sinyo dan Kiron saat itu. "Alah, teman-teman tai, masa ninggalin begitu saja? Nggak bilang-bilang lagi," jawabku. Entah apa yang mereka pikirkan. Aku memang sengaja pura-pura ngambek untuk melancarkan aksi kejailanku. Setelah mandi dan berganti baju, aku langsung naik ke lantai 2. "Woi, mau pada sarapan gak?" tanyaku. "Nah, kamu kan paling jago masak, Masak bergedel dong. Di belakang tuh ada bahan masakannya," kata Teddy. Oke, ntar kalau matang aku kasih tahu ya. Kita makan bareng," kataku. Iya, Pe, pinjem akun Dota dong," potong Sinyo. Setelah aku memberikan ID dan password padanya, aku kembali turun ke bawah dan rencana dimulai. Aku duduk di tangga dan membaca mantra. Aku panggil Susi untuk datang membantuku. Hawa rumah Teddy seketika berubah menjadi drastis seiring kedatangannya. Kini aura negatif dari teman baru hantuku ini sangat terasa. Bahkan beberapa sosok di rumah Teddy pergi karena tidak nyaman dengan hawa keberadaan hantu berseragam SMA ini. "Sus, bantu aku. Kamu masuk ke kamar yang paling ujung ya. Di sana ada 3 lelaki. Tolong kamu takut-takutin mereka. Tapi ingat lo ya, jangan melukai mereka," perintahku. Susi hanya mengangguk sambil tersenyum. Lalu kemudian dia pergi menuju kamar Teddy. Prak! Suara pintu yang tiba-tiba tertutup sendiri. Aku hanya mengawasi dari tangga apa yang bakal teman-temanku lakukan. Susi kemudian masuk ke dalam kamar Teddy yang pintunya terkunci dengan sendirinya. Tak berselang lama, terdengar suara gaduh dari kamar. Prak! "Tolong, setan! Tolong!" Dak. Tolong, Terdengar suara barang dilempar-lempar. Teriakan minta tolong dan pintu kamar digedor-gedor. Aku hanya tertawa terbahak-bahak mendengar teriakan teman-temanku itu. Rasakan pembalasanku. Aku tertawa dalam hati. Setelah puas aku memanggil Susi kembali dan tak lama dia muncul dari kamar Teddy. "Sudah Sus, sudah cukup ya. Terima kasih. Besok aku akan membantumu mencari orang yang membuatmu seperti ini. Nah, sekarang kamu kembali ke rumahku ya," kataku. Dia hanya mengangguk lalu pergi menghilang. Aku pun langsung berlari menuju dapur dan merebus kentang untuk membuat perkedel. Setelah matang aku menumbuk kentang itu. Tak lupa aku campur dengan cabai rawit yang sudah aku haluskan dengan blender. Nah, setelah aku bentuk dan aku goreng, inilah perkedel ekstra pedas. Ada 5 perkedel pedas dan 5 perkedel biasa di piring. Nah, yang pedas ini, yang pedas dapat yang pedas. Rasain dah batinku. Tak lupa aku merebus sayuran dan memasak sayur sop. Kemudian sisa cabai yang aku gunakan untuk ranjau perkedel itu, aku gunakan untuk membuat sambal. Setelah itu tinggal menunggu sayur matang. Aku berlari ke atas menuju kamar Teddy. Krak! Suara pintu aku buka. Suara teriakan sahabatku dan sebuah asbak plastik mengenai kepalaku. "Waduh, woi, kurang ajar, ini apa-apaan sih?" teriakku. Upe, maaf ya Pe, aku kirain tadi setan. Soalnya tadi Pe, ada setan yang aku lihat di sekolahmu itu loh datang kemari. Ih, serem Pe, kata Teddy. "Setan mbahmu cengking itu. Lu aja nih. Ayo dah sarapan, buruan ke bawah. Tuh, semuanya udah mateng," kataku. Kulihat kamar Teddy berantakan aut-autan dan mereka bertiga meringsut di pojokan samping lemari dengan berlindung pada sebuah selimut. Mampus, emang enak. Rasain pembalasanku, batinku saat itu. Wah, serius nih udah mateng. Mantap, ayo deh serbu, kata mereka. Wajah mereka langsung berubah mendengar masakan sudah matang dan berlari menuju dapur. Aku mengikuti mereka.
Setelah itu semua masakan yang sudah siap kita pindahkan ke dekat kolam renang yang ada di belakang rumah. Saat mereka makan, aku sengaja tidak mengambil dulu bergedelnya, hanya sayur sop dan kudiamkan sejenak. "Pe, ayo makan Pe." "Kok diem aja," kata Sinyo. "Udah duluan aja, masih panas ini. Kamu kan tahu aku gak bisa makan kalau masih panas," kataku. "Ah, kelamaan, aku duluan ya," kata Kiron yang tidak sabar. Dia langsung makan bergedel buatanku. Aku hanya menahan tawa melihatnya. "Hah? Apaan sih, kok pedes banget bergedelnya?" "Anjir," kata Kiron saat itu. "Mampus, makan tuh bom," ketawaku terbahak-bahak saat itu. Teddy dan Sinyo langsung menaruh kembali bergedelnya, kemudian membelah bergedel itu satu persatu. "Gila, ini apaan Pe? Kok bergedel dalamnya merah-merah begini?" "Tapi ada yang enggak deh," kata Teddy. Teddy dan Sinyo mengambil bergedel yang biasa lalu makan dengan lahap. "Enak Pe masak kamu, Jos. Emang kamu pinter masak ya," kata mereka. "Woi, air mana? Air aku kepedesan ini," kata Kiron sambil meminta air. Aku pun mengambil air di botol dan membawanya kabur. "Mampus Loron, mampus, emang enak kepedesan," kataku. Kiron mengejarku berputar-putar di pinggir kolam renang dan akhirnya dia kesal sendiri dan berlari menuju dapur lalu mengambil air di dispenser. "Pak, bukannya dari tadi ambil di dispenser malah lari-larian," kata Teddy. Setelah lelah dengan aksi balas dendamku, aku pun ikut bergabung sarapan dengan sayur sop. Sedangkan 5 bergedel yang biasa aku berikan pada mereka sebagai permintaan maafku. Teddy 2, Sinyo dan Kiron masing-masing 1,5. Nah, yaudah Det, Nyo, Ted, nanti aku mau cerita penting ini. Aku butuh bantuan kalian besok, paham? Udah dulu ceritanya, besok kita lanjutin. Bakalan seru ini kayaknya. Dan terima kasih buat Hupe yang udah ngizinin ceritanya saya baca. Buat teman-teman jangan lupa diramaikan komentarnya dan juga di-share ke media sosial yang lain biar kita terus semangat untuk upload setiap hari. Terima kasih, sampai jumpa.